warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deralita Hafisa dengan NIM F1D125028. Saya dari program Studi Teknik Pertambangan. Sebelumnya yang saya hormati Pak Jarod Wiratama selaku dosen pengajar saya dalam mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena yang sering menjadi perhatian kita dalam kegiatan pertambangan bawah tanah, yaitu longsor atau keruntuhan pada batuan di tambang bawah tanah atau underground mining. Salah satunya terhadap jurnal yang saya ambil yaitu memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks adalah Deep Ore Zone pada PT Freeport Indonesia di Papua. Tambang ini berada pada kedalaman sekitar 1,45 km di bawah permukaan tanah sehingga memiliki variasi kondisi massa batuan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya analisis geoteknik secara menyeluruh agar potensi keruntuhan batuan tersebut dapat diketahui sejak tahap perencanaan hingga proses penambangan berlangsung. Nah, tambang bawah tanah merupakan metode penambangan yang dilakukan dengan membuat lorong, terowongan, ataupun ruang bukaan di bawah permukaan bumi untuk mengambil endapan mineral yang bernilai ekonomis. Dibandingkan dengan tambang yang terbuka, tambang bawah tanah ini memiliki resiko yang lebih tinggi dikarenakan seluruh aktivitas berlangsung di bawah permukaan bumi dan dapat mengalami perubahan tegangan akibat proses penggalian. Oleh karena itu, kestabilan batuan tersebut menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan agar keselamatan dan juga keberlangsungan operasi pertambangan tetap dapat berjalan dengan lancar dan keamanannya pun terjamin. Nah, rumusan salah satu dalam pembahasan ini adalah apa saja faktor penyebab longsor pada tambang bawah tanah, bagaimana kondisi geotekniknya, dan apa saja ilmu yang berkaitan dengan fenomena tersebut, serta bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya longsor tersebut. Nah, menurut penelitian dilakukan oleh Wicaksono, Zakaria, Haryanto, dan Wiguna pada tahun 2018, tambang Deep Ore Zone atau DOZ PT Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang bawah tanah dengan metode block caving yang memiliki kondisi geologi sangat kompleks. Tambang ini berada pada kedalaman sekitar 1,45 km di bawah permukaan tanah, sehingga kondisi massa batuannya bersifat heterogen atau berbeda-beda pada setiap lokasi. Variasi kondisi geologi tersebut menyebabkan tingkat kestabilan batuan juga berbeda sehingga diperlukan analisis geoteknik yang akurat sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Dalam penelitian tersebut digunakan metode Geological Strength Index atau GSI sebagai pendekatan empiris untuk memperkirakan kualitas massa batuan, yaitu metode GSI ini dapat menilai kondisi batuan kita berdasarkan struktur massa batuan dan kondisi permukaan bidang rekahan yang terlihat pada inti hasil pengeboran. Semakin tinggi nilai GSI-nya, massa batuan memiliki kualitas yang baik dan relatif stabil. Sedangkan nilai GSI yang rendah dapat menunjukkan bahwa batuan tersebut memiliki kualitas yang buruk dan lebih rentan mengalami keruntuhan ketika penggalian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa wilayah West Extraction DOZ merupakan kualitas massa batuan yang bervariasi. Pada beberapa bagian ditemukan nilai GSI yang tergolong baik hingga sangat baik, namun di lokasi yang dipengaruhi oleh alterasi sersit, kotak batuan skarn, mineral lempung, dan struktur patahan, nilai GSI mengalami penurunan sehingga batuan menjadi lebih lemah dan memiliki potensi keruntuhan atau kelongsoran yang lebih tinggi. Nah, mata kuliah yang paling berhubungan adalah geoteknik karena di dalam geoteknik tambang tersebut kita mempelajari sifat fisik dan mekanika batuan, terus kestabilan massa batuan, analisis tegangan batuan, serta perencanaan sistem penyanggaan. Selanjutnya, mata kuliah tambang bawah tanah yang membahas metode pendambangan bawah tanah, pembangunan terowongan, sistem penyanggaan, ventilasi, serta keselamatan kerja. Selain kedua hal tersebut, geologi struktur juga sangat penting pada mata kuliah itu karena kita dapat mempelajari seperti patahan, rekahan, kekar, dan juga zona alterasi yang sangat mempengaruhi kekuatan batuan. Nah, mata kuliah dasar yang pertama adalah fisika, yaitu khususnya pada mekanika karena menjelaskan hubungan antara gaya, tegangan, regangan, dan juga keseimbangan benda. Selanjutnya adalah geologi, mempelajari pembentukan batuan, struktur geologi, serta karakteristik mineral penyusun batuan tersebut. Nah, yang paling penting adalah matematika karena kita akan melakukan perhitungan pada geoteknik, analisis statistik, dan juga data lapangan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, longsor atau keruntuhan batuan merupakan salah satu bahaya utama dalam kegiatan tambang bawah tanah karena dapat mengancam keselamatan para pekerja, merusak fasilitas pertambangan, serta menghentikan kegiatan produksi. Berdasarkan studi kasus dari tambang Deep Ore Zone atau DOZ pada PT Freeport Indonesia, kita mengetahui bahwa kualitas massa batuan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar. Penelitian menggunakan metode GSI menunjukkan juga kondisi batuan yang mengalami alterasi, memiliki banyak rekahan atau berada di sekitar struktur geologi, memiliki potensi keruntuhan yang lebih tinggi dibandingkan batuan yang masih kompak. Nah, saran yang dapat saya berikan berdasarkan studi kasus di tambang Deep Ore Zone PT Freeport Indonesia, perusahaan disarankan untuk terus melakukan pemetaan kondisi massa batuan menggunakan metode GSI tersebut sebelum dan selama kegiatan pendambangan berlangsung. Karena hasil pemetaan tersebut sebaiknya dijadikan dasar dalam menentukan desain terowongan dan sistem penyanggaan yang sesuai dengan kondisi geologi setempat.
Selain itu, sistem pemantauan geoteknik perlu ditingkatkan melalui pemasangan instrumen pemantauan deformasi batuan dan juga inspeksi rutin pada seluruh area kerja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.